Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat santri semuanya dan pendukung channel Al-Hadafiz? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan intim adalah suatu kewajiban yang mana harus dilakukan antara suami dan istri setelah menikah, ya. Jadi ketika setelah menikah, alangkah baiknya untuk melakukan hubungan intim dengan niat tertentu dan tujuan tertentu yang mana itu adalah menurut syariat Islam dan itu adalah baik. Nah, bagaimana jika melakukan hubungan intim pada saat bulan Ramadan, ya? Waktu manakah yang diperbolehkan atau waktu yang diperbolehkan untuk berhubungan intim saat bulan Ramadan itu kapan? Ya, pada saat apa? Ya, selain siang. Jelas kita kalau melakukan hubungan intim suami istri walaupun sudah halal dilakukan pada siang hari, tetap kita mendapatkan kafaratnya, ya. Bahaya, berhati-hati ya bagi suami istri, ya. Tetap kita mendapatkan kafaratnya ataupun hukumannya ketika sudah melakukan hubungan intim di siang hari. Nah, waktu yang diperbolehkan untuk berhubungan intim di bulan Ramadan, ya, itu saat kapan? Ini untuk pasutri wajib dicatat ini, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa berhubungan intim itu menjadi suatu perkara penyebab batalnya puasa, ya. Perlu diperhatikan berhubungan intim itu, ya. Jadi umat muslim itu dilarang untuk melakukan hubungan intim pada siang hari atau pada saat siang hari di bulan Ramadan, ya. Nah, tetapi ada waktu juga yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim. Nah, tindakan ini juga yang pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana bernama Abdullah bin Umar, atau yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Umar, ya. Yang mana di sini dijelaskan dalam kitab Syiar A'lam Nubala karya Imam Al-Dhahabi, diriwayatkan perkataan Ibnu Umar, ya. Jadi aku diberikan sedikit kenikmatan hubungan intim yang setauku tidak ada orang lain yang diberikan kenikmatan itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Ibnu Umar itu berpuasa dengan jima. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya, atau Abdullah bin Umar ini. Jarang orang-orang bisa melakukan seperti ini. Jadi di sini Ibnu Umar itu berbuka puasa dengan jima. Bayangkan, berbuka puasa dengan jima atau berbuka puasa Ibnu Umar itu dengan berhubungan intim, dengan berhubungan suami istri dengan istrinya. Kalau menurut saya pribadi terlalu ekstrim juga, ya, terlalu ekstrim. Jadi belum makan, belum minum, dia langsung menjima istrinya, langsung menyetubuhi istrinya untuk membatalkan puasanya, ya. Ini menurut apa yang dikatakan dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala karya Imam Ad-Dhahabi. Nah, di sini juga ada penjelasan lagi. Maksud perkataan Ibnu Umar itu adalah berkaitan dengan libidonya yang memang sangat tinggi. Jadi libido dari Abdullah bin Umar atau yang sering disebut dengan Ibnu Umar memang memiliki libido yang sangat tinggi sekali. Jadi ketika beliau itu membatalkan puasanya itu dengan melakukan jima, bukan meminum ataupun makan makanan, bukan, ya. Jadi sangat wajar sekali ketika Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar membatalkan puasanya langsung melakukan jima dengan istrinya. Itu wajar karena libidonya sangat tinggi, ya. Nah, di sini juga Al-Qadhi Husain itu menafsirkan, ya, tidak menutup kemungkinan juga Ibnu Umar itu mencicipi makanan-makanan terlebih dahulu saat berbuka puasa dan meminum minuman terlebih dahulu, baru kemudian melakukan hubungan intim. Di sini menurut Imam Al-Qadhi Husain menafsirkan seperti itu, ya. Berarti seperti apa yang saya pikirkan dengan Imam Al-Qadhi Al-Husain, ya, yang mana apakah iya setelah kita berpuasa satu hari langsung melakukan membatalkannya dengan jima? Apakah iya sih bisa sekuat itu? Tapi mungkin memang semuanya itu memang bisa dilakukan, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin karena di sini dijelaskan bahwa Ibnu Umar itu memiliki libido yang sangat tinggi, ya. Nah, tetapi di sini juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Husain juga mungkin, ya, Ibnu Umar itu makan
terlebih dahulu sedikit dan minum terlebih dahulu untuk membatalkan puasanya. Nah, di sini juga dikuatkan lagi atau Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Majmu' Al-Kabir dari Muhammad Ibnu Sirin, Ibnu Umar mengawali berbuka dengan jima. Nah, ini ada sebuah perkataan lagi dari Imam At-Tabrani ya. Jadi memang Ibnu Umar itu berbuka puasanya dengan melakukan jima atau membatalkan puasanya saat maghrib itu dengan melakukan jima. Ya, di sini siapa yang bisa? Coba tolong tulis di kolom komentar ya. Berarti kalian hebat ini yang laki-laki ya. Nah, berarti memang memiliki libido yang sangat tinggi dari Ibnu Umar tersebut ya. Nah, jadi memang yang namanya hubungan intim atau jima dengan pasangan yang sah itu merupakan salah satu ibadah ya. Salah satu ibadah yang mana bisa bernilai sedekah ya. Dan bisa untuk membersihkan hati sehingga bisa menjadi lebih fokus lagi untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, tadarus dan sebagainya. Jadi dengan melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sah dengan catatan ya. Nah, di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad bersabda terkait menggauli istri yang mana bernilai dengan sedekah ya. Jadi menggauli istri itu adalah sebuah perbuatan yang bisa dikategorikan dalam sedekah ya. Jadi sedekah itu tidak melulu tentang uang ataupun apapun. Bersetubuh dengan istri yang sudah sah atau dengan pasangan yang sudah sah itu juga bernilai sedekah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini hubungan badan salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami ya dengan syahwat, apakah itu juga mendapatkan pahala? Ya. Lantas beliau menjawab, ya, bukankah jika kalian bersetubuh dengan yang haram, ya, atau pada yang haram, kalian akan mendapatkan dosa? Maka demikian juga jika kalian bersetubuh dengan yang halal juga maka tentunya akan mendapatkan pahala. Ya, di sini dalam hadis riwayat Muslim nomor 1674. Ya. Jadi kalau kita itu melakukan setubuh hubungan intim dengan pasangan yang sudah halal pasti akan mendapatkan pahala. Ya, sama halnya digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bersetubuh pada yang haram atau melakukan zina, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, kalau kita itu melakukan dengan yang halal, pasti kita akan mendapatkan pahala. Itu maksudnya konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana bersetubuh itu bernilai sedekah. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang mana dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi, ya, hadis ini menjadi dalil bahwa perkara mubah bisa menjadi sebuah ketaatan atau bisa menjadi sebuah nilai ketaatan sebab adanya niat tertentu. Ya, memang itu niat itu memang sangat penting sekali menurut saya ya. Yang mana ada sebuah hadis innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in mana. Sebuah perkara itu memang harus diawali dengan sebuah niat maka akan menghasilkan hasilnya itu sesuai dengan niat yang dilafadzkan oleh orang tersebut tadi ya. Nah, yang mana hubungan intim bernilai ibadah apabila diniati untuk memenuhi hak istri juga bisa bernilai ibadah diniati untuk memenuhi hak istri ya. Dan menggaulinya dengan baik serta mengharapkan dengan sesungguh hati untuk atau agar melahirkan keturunan yang soleh maupun solihah ya. Selain itu juga diniatkan untuk menjaga diri dan istri agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tercela atau perkara-perkara yang menyesatkan untuk suami dan istri. Nah, itu harus ada niat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu penjelasan dari saya terkait hubungan intim yang baik pada saat bulan Ramadan. Kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar atau yang sering kita sebut Ibnu Umar. Kalau kita kuat, kalau tidak kuat ya udah tidak usah berlebihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.